Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemukan channel ini. Pada kesempatan ini kita akan sharing mengenai Islam, iman dan ihsan sebagai ciri kepribadian yang utuh dari seorang muslim. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Sesungguhnya sendi-sendi agama itu ada 3 atau arkan ad-din, salah satu. Yang pertama adalah iman. Iman adalah substansi agama yang paling mendasar. Yang kedua adalah Islam. Islam adalah pranata aktivitas fisik kehidupan kita, kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah refleksi akidah, ketaatan syariah, dan interaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 ayat yang dapat dijadikan rujukan. Meskipun sesungguhnya bicara tentang ihsan begitu banyak ayat yang ditunjukkan Allah dalam Al-Quran. Ayat pertama yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan manusia bi ahsani taqwim, yaitu At-Tin ayat 4. Kata ahsani dengan kata ihsan bi ahsani taqwim dalam Al-Quran diartikan dalam sebaik-baiknya kejadian. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah telah melakukan ihsan yang terbukti dengan cara mewujudkan manusia bi ahsani taqwim. Dalam dimensi yang lebih jauh, bi ahsani taqwim dapat diartikan sebagai manusia merupakan wujud ihsan Allah. Oleh karena itu, ketika Allah telah menunjukkan contoh perbuatannya berupa ihsan sehingga terwujudlah manusia sebagai ahsani taqwim, maka layak sekiranya Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan sebagai ujian kalian, manakah di antara kalian yang terbaik. Al-Mulk ayat 2. Kita dapat memahami keterkaitan kedua ayat di atas. Allah telah menciptakan manusia, telah memberikan contoh perbuatan ihsan, yaitu Allah melakukan ihsan berupa ciptaan manusia yang terbaik. Manusia dijadikan bi ahsani taqwim karena Allah menciptakan manusia sebagai ahsani taqwim, maka yang dinilai adalah ahsanu amala. Kalau ini dikonklusikan, ihsan adalah melahirkan manusia sebagai ahsani taqwim, maka yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahsanu amala, yaitu amal yang terbaik. Dalam Islam, khamr hukumnya haram karena merusak jaringan otak manusia. Ketika jaringan otak manusia rusak, maka ia dipastikan tidak akan mampu melakukan ahsanu amala. Oleh karena itu, makan berlebihan menjadi haram hukumnya, karena ternyata makan berlebihan dapat mengakibatkan sakit, dan ketika sakit ia tidak akan mampu mewujudkan ahsanu amala. Oleh karena itu, makanan halal yang bisa menjadi haram karena berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana umatnya rusak karena kelebihan. Pertama, pudulul kolam atau pudulul kalam, karena kelebihan bicara. Banyak bicara dapat menyebabkan kehancuran dan kerusakan. Dan yang kedua adalah pudulul to'am, yaitu kelebihan makan. Dan yang ketiga adalah pudulul niyam, kelebihan tidur. Oleh karena itu Allah berpesan, wa ahsin kama ahsana lahu ilaik. Perbuatan ihsan seperti Allah telah berbuat ihsan kepada kalian. Allah menyiapkan bumi dan seisinya adalah untuk manusia. Tidak ada tujuan lain kecuali manusia
mampu melakukan amal yang terbaik, yaitu ahsanu amala, sesuai dengan profesi. Ihsan adalah karakter tertinggi bagi muslim yang implementasinya menjamin ihsan muslim itu tercapai derajat yang terbaik, atau al jazaul ihsan ilal ihsan. Ar-Rahman ayat 60. Tidaklah ihsan itu mendapat balasan kecuali dengan ihsan juga. Jika kita runtut dari ayat pertama, Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menyiapkan seluruh sarana agar manusia bisa ahsanu amala. Ketika sudah mampu ahsanu amala, maka ia akan kembali kepada Allah untuk mendapatkan balasan yang terbaik, atau hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ketika kita sudah mampu mengaktualisasikan ihsan dalam kehidupan, termasuk ihsan dalam profesi, maka jaminan Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Disinilah rangkaian ajaran Islam itu begitu istimewa khususnya. Ajaran ini tentang ihsan itu Allah mengutus secara langsung kepada malaikat Jibril untuk mengajarkan 3 sendi agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah rukun iman yang 6, Islam adalah rukun Islam yang 5, adapun ihsan terminologi dasarnya adalah anta'budallah kana taroh, fa ilam takun yaroh, fa inna lahu yarok. Ihsan adalah seorang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Sekiranya mata hatimu belum sampai pada tingkat melihat Allah, maka tanamkanlah di dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat apapun yang engkau lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu perlu kita maknai ketika bicara kemudian hati seolah-olah melihat Allah, maka bicara itu tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ketika adzan sudah tiba, maka orang yang hati melihat Allah ketika sedang bekerja atau segera menghentikannya untuk menyelenggarakan atau melaksanakan salat. Begitupun ketika seorang karyawan melayani seorang customer, tidak mungkin tidak hormat, tidak sopan, dan tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu hatinya melihat Allah akan berkata bahwa yang mentakdirkan kita hadir, menjadikan customer datang ke perusahaan ini adalah Allah. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang yang digiring oleh Allah datang ke korporasi atau perusahaan mendapat pelayanan terbaik. Terakhir, bagaimana caranya supaya kita hati dapat melihat Allah? Ada kaitannya dengan upaya senantiasa memperbarui iman. Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada sahabat, untuk bisa menjamin seorang itu bahagia, maka seorang haruslah bisa husnul khotimah. Untuk menjamin seorang husnul khotimah yang ditandai dengan akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah adalah apabila seorang senantiasa berada dalam kesolehan. Bagaimana mungkin seorang berada dalam kesolehan sementara orang itu senantiasa hilaf dan alfa? Supaya hilaf dan alfa tidak membawa celaka, lengah dari berbuat dosa, maka hatinya harus senantiasa hidup. Pada titik inilah para sahabat bertanya bagaimana hati tetap hidup. Rasulullah bersabda, agar hatimu tetap hidup, perkuatlah iman. Para sahabat kemudian bertanya, pakaipa tujadidu imanan, bagaimana memperbuat iman? Kata Rasulullah, aksiru la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Ini berarti bahwa untuk menghidupkan hati, agar hati senantiasa sensitif terhadap kebaikan dan kemudian mampu mendorong seseorang melakukan aktivitas kesolehan sehingga senantiasa terjaga dalam kesolehan, dijamin husnul khotimah. Maka hati senantiasa diajak untuk berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini nampak begitu sederhana, tetapi begitu sulit kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa istiqomah.
Disinilah mengapa zikrullah menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam pembinaan spiritual kita. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu udhkuru dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Al-Ahzab ayat 41. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.